Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hanya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya. Ada hal-hal yang saya pikir tidak perlu dan tidak harus terjadi dalam pelayanan, sehingga bagi saya itu sangat menjengkelkan dan bagi saya sangat mengecewakan. Saya mendengar secara langsung, saya mengamati dan saya sebagai jemaat mempelajari. Ada sebagian orang yang sudah diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, tapi kurang mempersiapkan diri dengan baik. Entah itu seorang jabatan sebagai koordinator, sebagai syamas atau sekarang disebut diaken, sebagai penatua, bahkan sebagai pendeta. Saya menyoroti mereka yang berdiri sebagai seorang pengkhotbah atau pembicara. Saya sering mendengar di khotbah atau di penyampaian atau di doa-doa sering disebut bahwa Tuhan tidak mungkin mempermalukan orang yang diutusnya. Yang saya pelajari, kalau kita kurang persiapan dalam melayani, kesalahan kita tidak akan pernah bisa menjatuhkan kemuliaan Tuhan, kan? Artinya kemuliaan kemahakuasaan Tuhan tidak akan turun hanya karena kita salah. Ada hal-hal yang salah ketika kita melayani, terlebih menjadi seorang pengkhotbah. Saya juga sering mendengar bahwa sukses mencintai persiapan. Saya sering mendengar bahwa persiapan yang setengah-setengah akan menghasilkan hasil yang setengah-setengah. Persiapan yang penuh, yang full akan menghasilkan hasil yang full juga, yang penuh juga. Saya percaya tidak mungkin ada prajurit yang dikirim untuk berperang tanpa persiapan. Komandan yang bodoh, yang tidak bijaksana ketika dia mengirim prajurit-prajuritnya untuk berperang tanpa mempersiapkan diri dengan baik, itu sama saja dengan bunuh diri, atau itu adalah hal yang bodoh. Maksud saya adalah untuk sebuah keberhasilan, untuk sebuah kemenangan, untuk sebuah hasil yang efektif, yang maksimal, segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Sama seperti orang yang mau berkhotbah, dia perlu untuk membaca berulang-ulang teks atau bacaan yang akan dia baca. Dia perlu membaca berulang-ulang bahan renungan yang akan dia baca. Dan ada banyak orang yang mengabaikan atau meremehkan hal ini. Nah, hal yang menjengkelkan bagi saya adalah ketika saya hadir di sebuah persekutuan, saya mengharapkan lebih, saya mengharapkan sebuah penyegaran, saya mengharapkan sebuah penguatan secara iman. Tapi saya melihat orang yang berdiri untuk melayani kurang mempersiapkan diri dengan baik. Suatu kali saya pernah hadir di ibadah Paskah, dan di ibadah Paskah itu sang pengkhotbah bicara tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menyodorkan ikan goreng kepada Yesus. Dan pengkhotbah ini bilang begini, dia bertanya kepada jemaat, kenapa murid-murid memberi Yesus ikan goreng? Jemaat terdiam, karena mungkin saja belum tahu jawabannya apa. Sang pengkhotbah menjawab, karena mereka tahu Yesus suka dengan ikan goreng. Nah, bagi saya ini sebuah kesalahan, bagi saya ini sebuah hal yang keliru, ngawur lah, yang asal-asalan. Saya tidak pernah belajar hal itu. Yang saya pelajari, Yesus diberi ikan goreng karena waktu itu ikan goreng digoreng pakai minyak zaitun, dan hantu itu sangat takut dengan minyak zaitun. Makanya
untuk mencari tahu apakah ini betul-betul Yesus atau hantu, itu dikasih ikan goreng. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh seperti ini adalah sebuah kesalahan, atau kalau saya bisa katakan, ini kan ngawur. Ini kan asal-asal. Nah, dari hal-hal tersebut, dari contoh-contoh tersebut, yang saya mau katakan adalah mari kita mempersiapkan diri dengan baik ketika kita diberi kepercayaan untuk melayani, untuk menjadi kadim, untuk menjadi MC, untuk menjadi pemain musik. Kalau kita katakan kalau kita mengasihi Tuhan, ya bentuk kita mengasihi Tuhan mempersiapkan diri dengan baik kan? Karena terkadang kita suka mengatakan kalau saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan, tapi tidak mau membaca, tidak mau belajar, tidak mau latihan, dan sebagainya. Bagi saya, jangan dululah bicara saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan kalau malas latihan. Saya katakan kalau saya mengasihi Tuhan, saya diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pemain musik contohnya. Nah, dibalik keterbatasan saya dalam hal musik, wujud nyata saya ingin serius melayani Tuhan. Berhari-hari, berminggu-minggu saya akan belajar dari Google, belajar dari YouTube, bagaimana main musik dengan baik. Nah, bagi saya ini adalah sebuah contoh, sebuah tindakan yang tepat. Bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik. Sama halnya dengan menjadi seorang pengkhotbah. Saya pun akan mempersiapkan diri dengan baik. Saya akan membaca berulang-ulang dan saya akan mengumpulkan beberapa referensi dan atau literatur yang berkaitan dengan tema apa yang menjadi khotbah. Karena begini, ada juga jemaat yang datang ke tempat ibadah, sebelumnya dia sudah membaca MTPJ atau bagian yang akan dikhotbahkan di tempat ibadah nanti. Walaupun tidak semua jemaat sama seperti itu. Jadi terkadang kita menunggu, loh kok beda ya? Apa yang ada di MTPJ beda dengan apa yang dikhotbahkan. Loh kok lari gitu? Nah, sesuai sama yang teks yang kita baca di MTPJ. Nah, itu fungsinya, gunanya untuk mempersiapkan diri dengan baik. Sekarang semua hal bisa kita pelajari di YouTube, semua hal bisa kita pelajari di Google, semua hal bisa kita baca, semua hal bisa kita uji. Nah, ini adalah sebuah hal yang perlu kita perhatikan bersama, agar supaya kita melayani Tuhan dengan baik, melayani Tuhan dengan hati, melayani Tuhan dengan tulus, melayani Tuhan tidak sembarangan. Yang penting orang lihat, yang penting saya sudah melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, dengan benar. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, dan siapapun kita yang diberi kepercayaan, yang selalu diberi kepercayaan, yang selalu berdiri di depan mimbar, tolonglah mempersiapkan diri dengan baik, agar supaya jemaat juga diberkati lewat pelayanan kita. Karena semua hal yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Untuk itu, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Semangat melayani. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.